mengedukasi bahwa komik itu bukan cuma buat anak-anak. Orang dewasa juga berhak baca komik. Satu komik bisa 16 volume. Ada yang 20, One Piece aja 100. Mungkin tuh ada 4.000 sampai 6.000 pieces ya. Karena kita salah satu concernnya tuh memang buat meng-highlight komik lokal gitu yang masih belum dapat banyak sorotan gitu. Saya Daris, dalam konteks ini tuh saya diwawancara sebagai kolektor komik ya. Sebagai kolektor komik, pekerjaan saya juga sedikit banyak berhubungan dengan ya komik dan Jepangan juga. Penerjemah saya tuh. Penerjemah film-film anime yang tayang di Indonesia. Terus juga editor untuk media Jepangan juga. Kalau dulu tuh kalau dulu sekali zaman pra pandemi itu peran komik itu nyaris non-eksisten ya. Zaman 80-an tuh bagus sekali komik itu menjadi medium untuk hiburan karena nggak ada musuhnya. TV belum jadi komik pada saat itu terutama komik Indonesia Gundala dan kawan-kawan tuh menjadi medium yang sangat 70-80 tuh yang sangat integral dengan kehidupan anak muda gitu. Nah, ketika medio 90-an itu komik menjadi erat banget juga dengan kehidupan anak-anak. Komik-komik yang terbit seperti Doraemon, Kung Fu Boy. Sekali lagi karena musuhnya sedikit. TV semakin gak ada. TV masih belum merata gitu. Jadi aku dulu bapakku memberikan aku komik untuk agar aku suka membaca. Biar tidak terlalu banyak nonton TV pada saat itu. Nah, tapi dewasa ini mulai tahun 2000-an awal tuh memang komik makin tergerus karena medium hiburannya semakin banyak juga, apalagi sekarang. Nah, sekarang itu komik bergeser menjadi barang koleksi, barang untuk dulu tuh komik itu adalah barang untuk dibaca. Kalau sekarang barang untuk dikoleksi dan untuk menghargai pengkaryanya. Jadi biasanya teman-teman tuh udah nonton animenya. Terus kemudian aku pengen mendukung kreatornya. Salah satu caranya adalah membaca komik. Jadi posisinya komik sekarang itu ada di situ. Sekarang terutama pasca pandemi itu komik bagus sekali. Kesadaran buat baca legal dan lain sebagainya bagus sekali. Dan hiburan komik itu masih menjadi hiburan yang paling banyak diakses oleh rakyat Indonesia. Fakta lapangannya adalah dari 10 besar situs yang banyak diakses di Indonesia, 5-nya itu situs komik bajakan. Itu fakta lapangannya. Jadi memang masih menjadi hiburan to go lah buat Indonesia itu. Walaupun bajakan ya. Nah, PR-nya kan adalah menggeser teman-teman yang baca bajakan itu agar mau membaca yang legal seperti ini. Itu bapak ngasih komik. Pada saat itu komiknya tuh Detektif Conan sama komiknya Pak Kosasih Putra Ramayana. Jadi salah satu bagian dari epic Ramayana. Nah, sejak itu memang baca komik terus gitu. Karena dari keluarga yang bapak itu juga kolektor buku. One Piece tentu saja ya. One Piece itu kayaknya orang-orang seumuran saya kayaknya semua akan sepakat jawab kalau nggak One Piece Naruto yang seumuran saya ya. Karena memang itu komik sekarang tuh volumenya 100, yang terbit di Indonesia tuh kalau nggak salah 104. Jadi udah panjang banget, ceritanya juga bagus sekali, layernya banyak. Jadi kalau udah seusia saya biasanya memang sukanya nyari cerita yang ada kedalamannya gitu. Kalau istilah komik Jepang itu komik seinen, komik shonen gitu. Orang tua resisten. Ngapain sih baca komik? Anak-anak kok udah gede kok baca komik gitu loh. Tapi kemudian ketika udah bekerja, ya akhirnya orang tua lebih ya udahlah terserahkan uangmu juga. Dan kemudian ketika malah punya pekerjaan di bidang yang sejalan dengan komik, orang tua lebih ya udah, berarti memang ada maknanya. Paling kayak saya juga punya YouTube kan yang bahasnya soal komik juga. Jadi orang tua sekarang tuh lebih legowo untuk melihat anaknya mengkoleksi komik gitu. Karena memang ya salah satu misi saya kan komik itu bukan cuman buat anak-anak. Ada cukup banyak komik yang tidak bisa dikonsumsi anak-anak, bukan karena
porno atau apa ya, tapi muatan ceritanya berat sekali. Ada komik judulnya Red itu membahas tentang rasisme Indian di Amerika. Itu gimana anak-anak, suruh baca. Memulai koleksi komik itu perjalanan panjang ya, bukan balapan. Jangan FOMO, dan sesuaikan dengan budget. Karena bagaimanapun komik itu adalah hobi tersier. Jadi kalau budgetnya memang sebulan kasarnya 200.000 ya nggak apa-apa, jangan dipaksakan. Nanti rezekinya pasti ada kok. Kalau karena saya dulu juga koleksi komik itu nabung dari uang jajan gitu. Dulu ketika masih sekolah gitu. Sekarang juga menyisihkan uang dari penghasilan sekian persen buat koleksi gitu.